tempat perkumpulan antara raja dan punggawa, kadang-kadang masyarakat umum bisa, tidak hanya raja memang. Saya juga melihat di sini ada seperti untuk dekorasi dengan janur-janur juga. Kira-kira di belakang ada? Ini di belakang kita segini itu para mantri ya, pria. Jadi menggunakan pakaian adat yang lengkap, seperti ada pertunjukan untuk tari menari. Oh, di sini belajar seni juga. Kalau di sana lebih untuk ilmu hitam ya. Di sini dan yang ada kita lihat di sebelah sana itu juga untuk netralisir ya. Baik penyakit medis ataupun non medis. Dan ini memang arsitekturnya arsitektur bergaya Belanda. Kalau kita lihat dari permainan pilar lengkungnya ya, yang separuh yang betul. Atapnya. Kemudian ada pengaruh budaya Tiongkok juga. Kalau kita lihat dari ubinnya dan jelas ada pengaruh dari budaya Bali seni. Dalam arti di pilar-pilar ada goresan-goresan. Iya, ukiran-ukiran ya. Iya. Dan ini satu lagi, Bri. Barusan saya mendapatkan informasi di atas kita ada sosok makhluk seperti burung, seperti manusia setengah burung, sayapnya lebar banget. Ini yang terkadang memiliki seperti kemampuan mata elang. Nah, sekarang kita sudah berada di tempat utama, yaitu Balai Gili. Jadi di sini merupakan tempat peristirahatan raja dan permaisuri beserta anak-anaknya, keluarga raja. Apa yang Gus Robin dan Om Hao rasakan di sini? Kalau saya sebagai orang normal di sini benar-benar energinya luar biasa. Saya sih anggota keluarga sama pasukan raja. Sudah ada di sini. Sudah. Berarti di depan sudah ada yang jaga, gitu. Di sini di setiap Di depan pintu-pintu jelas ada yang banyak tombak ini. Iya, sudah. Kami jaga. Kalau dari Om Hao? Iya, jadi memang tempat ini boleh dibilang kan untuk rekreasi ya tujuannya sebenarnya. Jadi tepat di tengah air, karena memang namanya water palace atau istana air. Dan tempat ini juga saya lihat untuk belajar, baik belajar tentang ilmu pengetahuan atau agama, seni budaya, agama macam-macam. Sejarah juga. Terutama ada yang kepo mungkin tentang kerajaan lain ya juga, dan termasuk seni, desain arsitektur juga, dan macam-macam. Jadi untuk bercengkrama keluarga, dan memang ada satu kamar yang digunakan untuk semedi. Semedi di sini memang untuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk merenung dalam arti mencari inspirasi, ketenangan jiwa, dan yang terakhir untuk berjumpa dengan penguasa kerajaan Pantai Selatan. Dan mungkin beberapa juga untuk bertemu dengan hal-hal gaib juga. Iya, dan beliau sangat menyukai tentang hal gaib juga. Iya, metafisika, supranatural, dan yang saya rasakan waktu pembangunannya di sini memang banyak seperti pemuka agama ya, mengikuti dan memberikan seperti berkah dari lintas agama mungkin ya. Salah satunya itu meminta izin secara gaib dulu, mungkin seperti itu ya, meminta izin secara gaib dulu katanya ke gunung baru membangun ini. Iya. Nah, apa-apanya. Dan jadi di tempat minta izin dari gunung, minta izin dari laut ya, karena kan perwakilan gunung itu bapak atau lingga, kemudian laut itu adalah ibu atau yoni, baru dibuatlah sini. Iya, konsep lewat meditasi beliau meminta izin. Iya, dan ini beri satu lagi bahwasanya selain melibatkan arsitektur asing ya, Belanda dan Tiongkok waktu itu, juga ada arsitektur lokal, arsitek lokal, jadi Undagi ya disebutkan. Di sini beliau juga harus tentang tahu Trihita Karana ya, yang mana ini adalah perlambang dari tiga hubungan kesenangan tiga hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan makhluk hidup, manusia hidup dengan alam semesta.
Dan ini memang konsep-konsep ini harus diperhatikan karena itu berkaitan dengan sejarah, budaya, sosial, agama dan estetika. Itu. Jadi memang kalau kita lihat di sini motifnya sangat kompleks dan luar biasa ya. Jadi gabungan Belanda, kemudian arsitektur Tiongkok dan juga seni dari lokal, dari seniman Bali itu. Betul. Nah, jadi di belakang kita ini ada 2 kamar. Ada, bisa dibilang 4 ya. Karena di dalamnya nyambung. Jadi di sebelah kanan saya ini tempat untuk para anak raja atau mungkin kerabat raja. Ya. Di sebelah kiri merupakan tempat untuk raja dan permaisuri. Jadi yang di sebelah kiri ini disakralkan. Jadi tidak ada orang sembarangan orang yang boleh masuk ke sini. Dan untuk tempat yang di sebelah kanan, siapapun bisa masuk. Dan di sini juga terpajang beberapa foto-foto peninggalan dari beliau. Bisa kalian lihat, kalau kalian kesini bisa kalian lihat satu-satu lengkap dengan keterangannya di bawah. Mungkin kita akan ajak kalian masuk ke dalam. Dari ke sebelah kanan dulu. Oke, let's go. Ya, sebelah sini dulu. Nah, di sini. Nah, oke, jadi ini ruangan pertama. Kalau yang Om Hao lihat di tempat ini, apa yang Om Hao rasakan atau yang Om Hao lihat? Jadi tempat peristirahatan atau untuk berkumpulnya para putra-putra. Nah, putra-putra di sini. Anak kecil banyak ya mas. Anak kecil. Dan memang kalau saya lihat ini foto-foto juga menceritakan dengan anak kecil dengan pemomongnya, pengasuhnya. Ya. Berarti dulu di sini kapar. Jadi tempat tidurnya di sebelah mana kalau Om Hao? Ada yang di sebelah sini dan ada juga yang pakai seperti tikar tapi dari tumbuhan itu. Oh iya, kayak dari anyaman ini ya. Untuk dan di sini juga saya lihat juga diajari tata krama, sopan santun itu semuanya diajarkan di sini. Dan memang kalau kita lihat satu foto di sini kan beliau waktu menyambut salah satu petinggi pemerintah kolonial itu. Ya sebagai kantor tentu ini ada. Iya. Sebagai sambutan dan tempat anak-anak juga. Tempat kayak pernah lihat koloni tempat kayak kantor ya, untuk tempat memang untuk aktivitas perkantoran juga, administrasi di sini ya. Iya. Selain kamar ada tempat administrasi. Ini berdua, ini nyambung jadi satu dia. Langsung langsung disuruh sini. Memang ya. Kalau kita cocokkan dengan foto yang dipasang di sini kan kita bisa melihat putra-putra beliau ya, termasuk di sana juga. Betul, ada di situ juga. Jadi ini beberapa foto dari 3 putra raja. Jadi kalau tempat ini fungsinya sama. Kurang lebihnya hampir setengah menjadi sama. Oke. Ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin ada. Langsung saja. Berarti sudah ditarik ke sana ya? Oke, kita sudah langsung ditarik ke tempat peristirahatan raja. Jadi for your information, tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat ini. Dan kita diberikan kesempatan karena kita mendapat restu untuk berkunjung ke dalam. Alhamdulillah sudah diizinkan. Ya, alhamdulillah. Kita coba buka. Permisi. Wow. Permisi. Ya masuk ya? Iya. Permisi. Nah, jadi sekarang kita sudah berada di ruangan yang disakralkan tersebut, yaitu tempat peristirahatan raja dan ratu. Bagaimana, Om Hao? Iya, jadi kalau memang ini tadi sempat saya dialog sama Bli Ruping bahwasanya untuk dominasi warna yang ada di ranjang itu seperti agama yang dipergunakan oleh Ibu Kanjeng Ratu Kidul hari ini. Jadi putih, dominan putih ya, dengan kuning ya. Kuning. Ya. Putih, rambut isi bunga-bunga. Rambut kuning, putih kuning. Dan beliau sekarang ada di sini. Energinya mas. Energinya maksudnya ada di sini. Iya, di belakang kita dan posisi beliau tadi memang separuh badan duduk. Oke. Sekarang masih dengan posisi tersebut. Energinya ya, secara residual energi tertinggalnya demikian. Oke. Dan ini memang banyak danyang-danyang ya.
Dalam artian beliau itu seperti penari-penari Bali yang dari tadi kita katakan pengiring-pengiring ini datangnya ke sini mas. Dan rajanya pun beliau ada di sini rajanya. ada. Iya. Beliau masih meditasi. Meditasi dan lenggahan di sana. Iya. Karena ada kursi. Ya. Kadang-kadang beliau di sini, kadang-kadang di sana. Berpindah ya. Jadi memang karomanya luar biasa menurut saya dalam artian tempat ini digunakan untuk tetirah ya, dalam arti untuk meditasi kemudian berkomunikasi ya di sini. Lantas penguasa-penguasa baik itu dari alam nyata ataupun beliau yang dari alam gaib itu semuanya bertemu untuk diskusi di sini mas. Ya. Jadi kita mau lanjut ke ruangan sebelah. Misi. Nah, sekarang kita berada di ruangan yang bersebelahan. Jadi apa yang Robin ingin sampaikan? Ini kan kamar tamu tempat kadang-kadang untuk keluarga. Iya. Untuk menyambut tamu-tamu juga, tamu-tamu khusus, tamu-tamu yang memang pemimpin seperti itu. Ini yang gambaran saya lihat waktu itu beliau lenggahan di sini ya mas ya. Iya. Kemudian ada seperti patih yang ada di sini atau permaisuri dan di sini ada orang Belanda. Jadi yang tadi sempat kita lihat di foto itu duduk di sini. Seperti ini di sininya raja, beliau permaisuri, patih, orang Belanda. Ya terus ada yang duduk di bawah seperti pengiring macam-macam. Nah jadi apakah bangunan bentuk kursi dan tempat tidur tadi masih sama seperti dulu? Boleh dibilang hampir sama. Sama ya? Sama ya, dan di posisi terakhir ya mas. Tapi kalau seperti spray atau apa ini sebenarnya ada diganti. Ya sudah diganti pasti. Penggantian. Terus pengawal-pengawal raja waktu itu ada yang di luar mas, jadi seperti menunggu, ada yang menggunakan. Jadi buat posisi kayak silang itu ya, kayak gini ya di luar. Terus ada pengawal dari tuan Belandanya sendiri di luar juga. Jadi di sini perundingan hanya untuk saya lihat ada menerjemah juga mas. Beli di sini. Jadi yang duduk di bawah itu yang versi bahasa Bali dan bahasa Belanda. Jadi seperti cross kultur gitu untuk bahasa penerjemahnya ya. Penerjemahnya. Oke. Jadi ada yang ingin disampaikan lagi Gus Robin dan Om Hao? Tidak ada sih. Kadang-kadang raja juga di sini sama permaisuri. Iya. Sampai hari ini secara sama seperti itu. Masih Belandanya masih ada. Iya, Belandanya yang difoto. Ya. Kalau bertemu dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul yang di sebelah sini mas. Berarti khusus kalau dengan Gusti Ratu Kidul di sebelah sana. Ini untuk memang untuk pertemuan yang kayak dulu lah. Iya. Ya, pertemuan dengan orang-orang penting. Orang penting termasuk ini juga saya melihat menyambut raja-raja dari daerah lain. Salah satunya di sini juga. Di sini juga. Kerjasama. Ya, dan seperti ini mas, misal datang ke sini untuk menyampaikan kerjasama atau negosiasi atau hanya silaturahmi. Jadi tempat untuk refreshing. Dan untuk ngobrol biar lebih enak lah ya. Jadi biar lebih private lah tempat ngobrolnya. Iya. Karena ada beberapa raja dari Jawa juga pernah ke sini, kemudian dari Lombok dan dari kerajaan-kerajaan lainnya di sini kalau berunding di sini. Jadi untuk penyambutan tamu agung gitu. Wow. Ya alhamdulillah hari ini kita diizinkan masuk ya, luar biasa banget. Biasanya nggak dikasih. Ya, jadi orang benar-benar nggak dikasih, tempat ini memang disakralkan. Ada lagi yang disampaikan? Itu saja sih. Paling sering saya lihat Belanda sih. Iya, yang di sini mas. Orangnya tinggi, maksudnya putih, pakai baju seperti kudu-kudu. Benar. Om Hao, ada yang disampaikan lagi? Dari saya sih sebenarnya ini sih mas. Ini kan kita sebagai anak muda ya, penerus generasi bangsa. Hari ini saya tidak membicarakan tentang sejarah tanah Jawa, tapi ini sudah sejarah nasional dan Nusantara. Betul. Jadi ya ibarat kata kekayaan budaya bangsa kita itu luar biasa. Ya, luar biasa. Apapun ada ya. Dan kita sebagai anak muda harus menjaga, harus mengingat, dan seperti pesan Presiden Soekarno. Satu lagi mas, Presiden Soekarno juga pernah ke sini. Oh, pernah di sini juga. Satu ini langsung ditarik untuk ke situ dan jas merah jangan sekali-sekali meninggalkan atau melupakan sejarah. Betul. Karena bangsa yang besar akan bisa dirusak ketika generasi mudanya itu lupa akan sejarah. Betul. Termasuk ini untuk Bung Karno mencari inspirasi juga. Jadi Bung Karno juga pernah ke sini. Iya, benar. Saya nggak pakai peci. Saya jujur, saya langsung merinding. Gak apa-apa mas, ini positif termasuk saya juga. Jadi karomah dari para leluhur kita sebenarnya hari ini.
langsung mendadak merinding. Bagaimana Pak? Segitu saja ya. Udah disuruh keluar lagi. Dan mungkin kita akan bahas lanjutnya di luar. Iya. Karena sudah mulai energi yang mulai besar. Oke, monggo. Oke, sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah mengeksplor 3 tempat. Yang pertama adalah Balai Apung, Balai Kapal, dan yang terakhir Balai Gili, atau jadi tempat peristirahatan raja. Tapi sebelum itu juga di depan tadi ada salah satu pura. Yaitu Pura Dirah ya. Pura Dirah, yang sudah kita minta izin juga, sehingga kita bisa mengekspor tempat ini dengan aman dan nyaman. Jadi semua sangat welcome, bener ya Om Hawa? Ya Bin ya? Energinya juga. Welcome luar biasa ya. Oke, jadi dari ketiga tempat itu, yang mana tempat yang paling memiliki energi besar? Yang terakhir ya. Gili, Balai Gili. Balai Pusat. Balai Gili ya. Jadi seperti kita ada level-levelnya naik ya. Iya, naik. Ada 5 tempat, yang terakhir memang. Mungkin ada pesan tadi. Gue Robin dulu ya. Nah, mungkin pesan dan kesan lah. Ya, di tempat ini. kita kesini sih untuk cuma jalan-jalan, tidak apa-apa sih. Cuma saya pesankan ya, jangan kalau berbuat yang aneh aja itu kita, atau masih keadaan datang bulan itu dilarang sih. Iya, jangan kesini. Lebih baik jangan, bukannya dilarang. Karena ini lebih ke tempat sakral ya. Iya. Lebih banyak sakralnya dibanding ininya. Wingitnya ya. Ya, wingitnya ya. Ada lagi? Tidak ada sih, maksudnya ya kita jaga sejarah saja. Ya. Ini adalah kekayaan budaya. Iya. Dan dari Om Hawa sendiri? Iya, tetap jaga sopan santun, kebersihan juga, karena beliau di sini itu kan rapi ya, bersih rapi, dan memang tempat ini kemudian menarik untuk dikulik sejarahnya. Iya, memang beliau yang mengizinkan seperti itu dan senang. Berarti masih ada anak cucu saya yang ingat, ya. Jadi beliau ya senyum gitu. Dan sejarah perjuangan bangsa juga berawal dari sini juga. Ada andil dalam arti waktu presiden pertama kita memikirkan untuk bagaimana mengatasi perjuangan bangsa untuk melawan penjajah contohnya. Beliau juga kesini. Iya, mencari inspirasi. Karena kan beliau juga seorang engineer juga, arsitek juga, jadi menyukai tempat-tempat yang sepi gitulah untuk merenung dan berkomunikasi gitu. Oke. Di tempat ini memang luar biasa ya. Iya. Dan memang untuk memanjatkan doa, merenung dan juga semedi, secara pusaran energinya luar biasa juga Iya. Di sini. Energinya di pusat ini. Iya. Dan saya melihat juga ada aura yang dari bawah itu membentuk seperti tumpeng, jadi seperti kerucut ya, terhubung antara dunia bawah, kemudian alam sekarang nyata dan alam langit. Ada 3. Jadi kayak meditasinya memang meditasi lumayan kuat meditasi. Iya. Karena beliau memang seorang tukang meditasi dari dulu memang meditasi ya. Hobi seperti itu, jadi hobi ya. Jadi hobi ya. Udah tingkatan tinggi ya, lumayan meditasinya. Oke. Jadi energinya berkumpul pada pusat ini. Tapi saya dari tadi kalau boleh sharing ya. Iya. Dari tadi setiap masuk ke suatu tempat pasti saya merinding. Itu sebenarnya ada apa sih? Sensitif itu sebenarnya Mas, karena memang kita kan pasti memancarkan energi berdua ya. Dan Mas juga pas posisi di tengah, dalam artian residual energinya ini terputar lagi, dan itu sebenarnya menarik, dalam artian kan energi kita terkuras untuk mendownload informasi. Oke. Jadi seperti apa ya, sensitivitas, karena dasarnya semua orang punya indera keenam, sixth sense, tapi aktif atau tidak, dekat dengan siapa, dia ada di mana, itu kan berbeda-beda. Semoga tidak aktif. Karena saya takut. Iya, ini penakut. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita di ekspedisi alam lain, petualangan ekspedisi alam lain, dimanapun dan kapanpun kita seharusnya ada mediumisasi. Tapi berhubung di sini karena lagi ada acara secara gaib. Secara gaib di sini memang lagi ada, kalau bahasa Jawanya hajatan ya, hajatan besar. Jadi kurang ini juga sih untuk melakukan mediumisasi ya Bin ya. Dan agar tidak mengganggu juga. Betul, jadi agar tidak mengganggu kelancaran acara di sini. Karena tadi Om Hau juga bilang banyak yang lewat dengan busana adat Bali, membawa bunga dan lain sebagainya. Selain itu juga kita sebenarnya
ada di ekspedisi alam lain pun visualisasi, menggambar. Itu karena di sini semua sosok positif, tidak ada yang bisa kita. Jadi sosok di sini kebanyakan sosoknya seperti kita, Ya, cuma iya. pakaiannya aja beda. Pakaiannya iya, Seperti pakai kerajaan-kerajaan adat. zaman dulu. Betul. Orang Belanda kayak kerajaan zaman dulu lah, pakai keris, bawa tombak gitu. Betul. Jadi kalau mungkin kita ke tempat-tempat yang energinya banyak negatif, baru kan kita visualisasikan, karena kita kan hina gambar tersebut. Kita sudah dipastikan akan hina ya, karena gambarnya sudah pasti tidak nyambung Iya, dengan bentuknya. betul. Jadi sebenarnya Sengaja sih dibuat tidak nyambung, karena memang tidak bisa sih menggambar. Ada disengaja, ada karena tidak bisa ya. Dua faktor lah. iya, dua faktor. Jadi sebenarnya hari ini Robin agak sedikit aman ya di sini ya. Jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan energi untuk mediumisasi dan visualisasi. Jadi ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita tutup? Ya tetap ini sih Mas, kita sebagai generasi muda tetap harus ingat jas merah. Don't live to history. Jadi jangan Betul. lupakan sejarah. Betul. Dimanapun itu ya, jadi tetap kita kunjungi tempat-tempat bersejarah, kita napak tilas leluhur kita bagaimana kejayaan masa lalu, kebesaran bangsa Indonesia, Nusantara terutama, dan kita sebagai generasi muda menuju ke era tahun 2045 di mana Indonesia akan kembali jaya di tahun 2045. Insyaallah. Amin. Ya. Banyak sih, saya juga meramalkan seperti itu. Nusantara Mas nanti. Ya, betul. Oke. Mungkin lebih kepada gabungan ya, Iya. Dengan semuanya. gabungan semua. Iya, karena selain bangsa yang besar dapat diruntuhkan ketika generasi mudanya lupa sejarah leluhurnya, juga dapat dipecah belah atau dapat diadu domba. Karena tahu bahwa bangsa kita ini besar, jangan sampai menjadi besar gitu, kembali kejayaannya seperti itu. Nah, jadi itu pesan yang sangat bagus sekali. Jadi kita sebagai generasi muda harus tetap ingat akan sejarah. Nah, semoga dengan tayangan ini kalian bisa kembali termotivasi untuk mengingat sejarah-sejarah dan tidak melupakan sejarah. Iya. Dan terima kasih untuk Om Hao atas waktunya. kasih. Terima kasih banyak. Waktunya. Dan semoga kami bisa segera main ke Main ke Jogja ya, Amin ya, ke tanah Jawa nanti, ke Jogja atau ke Jawa Timur. ke Jawa Timur, ke Trowulan, sama Kediri. Karena di sana pusatnya kerajaan. Iya, ya. Jadi di sini juga ada Mas Genta dan Mas Hilmi. Mas Hilmi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Ada lagi? Tidak ada. Oke, Sudah. cukup ya. Oke, jadi akhir kata saya Benol. Saya Gus Robin. Dan saya Om Hao yang besok akan kembali ke tanah Jawa. Iya. Ya. Pamit undur diri, tapi sebelum itu kami tetap ingatkan jangan lupa untuk di-share, like, subscribe video kita dan channel kita yang udah subscribe, hidupkan lonceng agar semua mendapat notifikasi saat kita mengupdate video, dan subscribe juga channelnya Kisah Tanah Jawa, karena di sana mengungkap banyak misteri tentang sejarah. Iya, dan ditunggu Memang full sejarah. kedatangannya di tanah Jawa. Iya. Amin, segera kita ke Semoga sana. nanti bisa bersatu untuk mengungkap Nusantara. Iya. Betul. Amin. Banyak sekali Itu yang kita harus inginkan. diperbaiki juga. Oke. Dan bagi yang belum tahu kita ada di mana, kita berada di Taman Ujung. Jadi Taman Ujung Karangasem. Jadi Taman Sukasado Ujung lebih tepatnya. Jadi ada teman-teman yang ingin berkunjung ke sini bisa merasakan atmosfernya seperti apa. Oke. Dan yang ingin bertanya, komen di bawah. Ingin kita bahas apa lagi? Komen di bawah sebanyak-banyaknya. Dan akhir kata, cheerio.